Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman, tentu tidak bosan-bosannya kita mengucapkan kalimat puji yang bermakna sanjungan dan syukur kita kepada Allah atas segala dan semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita masih merasakan luar biasanya nikmat Allah, dan semoga nikmat yang Allah berikan itu bisa kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Kejadian kini dari zaman Onta ke zaman Toyota, tersebutlah nama merek. Dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat kini. Baik Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi kini kita lanjutkan mengulang-ulang kaji kita membaca ayat Al-Qur'an surah Al-An'am ayat 40. Yang 40 ayat 40 yang saya petang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aitakum in ataakum 'adzabullah aw atatkumus saa'ah aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dengan diawali dengan kalimat qul, katakanlah wahai Muhammad. Berarti ada khitab kepada Nabi Muhammad, ada perintah untuk menyampaikan. Di dalam tafsir dikatakan li ahli Makkah. Jadi konteksnya Nabi disuruh menyampaikan kepada penduduk Mekah. Ara'aitakum dengan makna akhbiruni, kabarkanlah olehmu akanku. Nah, itu jadi Nabi Muhammad menyampaikan kepada mereka, cuma kabar kaku. In atakum azabullah, jika kamu ditimpa azab Allah, sampai atau datang atau timbul azab Allah itu di dunia, apa yang harus kamu lakukan ketika azab Allah itu datang? Kau kan bagi orang kafir Makkah dan tidak nambah bertauhid, tidak nambah beriman, yang mau berkekalan musyrik, maka diperintahkan oleh Allah, cubalah gambarkan atau beritahu apa trik, apa upaya, apa langkah kamu jika kamu
Allah timpakan azab di dunia. Berbagai macam musibah atau kejadian yang menjadi azab bagi orang kafir. Jadi bagi orang kafir itu adalah merupakan azab. Nah, au atatkumus sa'ah, atau datang kepadamu hari kiamat secara tiba-tiba. Dan kiamat itu kan digambarkan adalah datangnya secara tiba-tiba. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran mengatakan hari kiamat itu baghtatan. Ternyata para ilmuwan juga memberikan penjelasan, tidak ada yang bisa memprediksi, tidak ada yang bisa tahu kapan hari kiamat itu datang. Ketika kiamat itu datang secara tiba-tiba, cubalah kembangkan kalian. Lanjutan ayat itu, aghairallahi tad'una in kuntum shadiqin. Apakah ada selain Allah yang akan kamu seru ketika azab datang, ketika hari kiamat tiba, secara naluriah? Ketika ditanya kepada mereka, adakah selain Allah yang akan kamu panggil, atau yang kamu seru, atau yang kamu sebut? Jawabannya adalah tidak. Oh, patung-patungnya, berhala-berhalanya, terpekong-terpekongnya yang banyak dengan berbagai macam bentuk gambar gaya. Anu tangannya kapte, anu tangannya ke bawah, anu banyaknya tangannya, kan banyak patung tu lepas wapat. Kan wapat nonton film lah. Dosa sebutan mau film ada mau film semua negara banyak disembah itu bambu-bambu guys, digantungnya pula namanya. Ketika mereka ditimpa azab, ditimpa musibah, kecenderungannya dado nanyo panggil itu terpekong atau berhala. Bahkan orang ateis pun sama sekali ketika dihadapkan dengan suatu kondisi terjepit, dalam kondisi yang sulit, tetap pada akhirnya adalah mereka menyeru kepada Tuhan. Oh my God, tetapnya karena ada Tuhan. Karena ada sebuah kesadaran akal. Orang yang mempergunakan akalnya tetap menyadari bahwa dirinya itu adalah makhluk. Ada sang pencipta yang mengatur alam semesta. Itulah Tuhan yang Maha Agung. Kalau bagi orang mempersekutukan Allah, logikanya itu Tuhan itu kalau bersyirikat, itu secara akal tidak masuk. Maka dalam kaji kitab Tauhid, dalam kitab Dasuki itu memang ada 3 hukum. Ada hukum akli, ada hukum syar'i, ada hukum adi atau hukum adat. Hukum akli atau hukum akal, secara akal, menurut akal, mustahil Tuhan itu bersyirikat. Bahwasanya kalau seandainya Tuhan ada 2 atau 3, berarti Tuhan itu terjadi benturan kepentingan. Bertikai berbeda pandang. Kemudian adalah Tuhan itu pakai ayah, pakai bapak, berarti ini diadakan namanya. Masih butuh yang lain namanya. Padahal yang namanya Tuhan itu mustahil
punya kebutuhan seperti nan dibutuhkan oleh makhluk. Tidak ada dia butuh ayah, tidak ada butuh anak. Karena qiyamu binafsihi. Nah betul-betul tu awak makhluk. Maka dari sifat-sifat Tuhan itulah yang akan mengunci sebuah keyakinan bahwa Allah itu adalah wahdaniyah. Jadi makanya tidak akan ada lainan diserunya selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada semuanya, dinafikan semuanya, kecuali yang ada hanyalah Allah. Bahwa kau pakai hanya Allah, yaudah awak akan lenyap, awak akan punah, awak akan fana. Ketika ditagih, ketika ditanya, hei ahli Makkah, ketika kamu dihadapkan dengan suatu musibah atau datang azab Allah, adakah kamu minta ini ya Allah? Kadang-kadang spontan, oh my God. Itulah yang namanya manusia itu membutuhkan secara naluriahnya. Makanya dikuncilah di dalam Al-Quran, mereka pada akhirnya menjawab tidak ada yang diseru kecuali hanya Allah. In kuntum shadiqin. Jadi kan itu pertanyaan apa itu? Jika kamu merasa benar, cobalah, serulah, panggillah Tuhan itu. Lalu kemudian ada sebuah pengakuan dari manusia bahwa ternyata semua berhala tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa membantu mereka, tidak bisa menolong mereka. Dan bisa juga menolong. Seperti yang terjadi pada berhala-berhala Raja Namrud ketika dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada. Makanya terjawab sudah dari kuncian ketat dalam sifat-sifat Allah bahwa itulah penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mustahil bagi Allah berserikat. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Berhala-berhala, namanya berhala itu benda. Benda itu pakai masa. Coba awak baca lihat belanja awak di sebuah perbelanjaan ada expire. Dan kalau di dia adalah belum lah, ikolah ada masuk. Apalagi patuang mungkin batu atau dari kayu, semuanya akan hancur. Jadi dulu tuh patuai setiap batu lebih patuai dan kayu patuai dari abdeh. Dan bangsa pun patuai. Dibuat dari roti patuai. Litak pun dimakan itu ada itu. Itu balik disembah aja. Sudah tu nak dong lagi makan lain. Di kuduk itu ada itu. Alah cempang-cempui itu. Jadi tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberi mudarat, menolong diri sendirinya tidak bisa. Apalagi kamu nolong yang lain. Bergeraknya nanti hidupnya dibuat lo dia manusia lah. Itu lebih hebat lo manusia lah.
Itulah diajak berfikir dari Nabi Ibrahim mereka. Tapi bagi mereka yang tidak mau menerima kebenaran itu, lah ba'abanalah tujuan dari Nabi Ibrahim. Dan juga tidak mau menerima kebenaran. Termasuk ayah sendiri diajak berdebat, diskusi dengan Nabi Ibrahim. Yang hebat tu Abak sebenarnya itu lah bersuara. Abak dan tukang buat Tuhan karya Abaknya disembah di orang tu. Mana Abaknya langsung disembah di orang tu. Bukan menyuruh menyembah ya. Arti begitu logika untuk menggugah kesadarannya. Tapi mereka kalau adalah tertutup itu sudah boleh. Kemudian di dalam ayat 41 Allah katakan bal iyyahu tad'un, tetapi akan dia ya Allah, hanya kepada Allah, tidak ada yang lain yang mereka seru, yang mereka panggil ketika mereka dalam kesulitan. Terjauh sudah di dalam Al-Quran. Dan boleh minta tolong kepada Allah. Sebenarnya etika minta tolong itu etika, proses. Syaratnya pertama itu tentu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi manusia itu memang membutuhkan pertolongan dari Allah. Untuk awak memohon pertolongan kepada Allah, itu awak beribadah dulu, sembah Allah. Dan pertolongan Allah itu pasti Allah berikan. Tapi bila itulah yang misterius, menguji iman awak sekali. Apa boleh sabar waktu tidak, atau yang borjo konsisten waktu ibadah tapi tidak. Kan panggil Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Jadi dipanggil Allah Ta'ala, diseru Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, saling meminta tolonglah kamu kepada Allah dengan salat dan sabar. Jadi awak untuk bisa meminta pertolongan itu dengan sholat awak, itulah meminta pertolongan kepada Allah. Sabar awak, dan Allah akan menyertai awak. Karena orang yang sabar itu termasuk orang yang disukai dan dicintai oleh Allah. Maka dalam awak melakukan ibadah itu sebenarnya bahagian dari awak menulang bala, kemudian meminta pertolongan dari bacaan-bacaan dan baca yang mengandung banyak doa di dalam sholat itu tadi. Itu termasuk yang kemudian menjaga awak. Jadi iyyahu ta'budun, tetapi hanya kepadanya Allah, tidak ada selainnya Allah yang mereka seru. Wa yakshifu ma tad'una ilaihi, maka di Allah bukakan apa yang mereka seru kepadanya. Jadi dibukakan, diangkat oleh Allah Ta'ala, dibebaskan manusia, dilepaskan manusia, insya'a, jika Allah menghendaki untuk membukanya. Jadi awal lama lagi sebelumnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, karena rahmat Allah itu maha luas. Disebutkan ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in, ada 100 rahmat Allah, dan 99 ditahan dulu, ditangguhkan dulu, disaving dulu untuk akhirat. Hanya 1 yang didistribusikan di dunia. Dan siye kolah akan waperebutkan. Maka bagi orang yang dibebaskan
dari berbagai macam ujian, itu adalah karena Allah itu sayang. Jika Allah menghendaki, dia dibuka dalam taala, dilapih dalam taala ketika ada manusia dalam kesulitan. Maka di dalam Al-Quran juga dikatakan, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia pada dasar iku Al-Quran lah adojo ilmu psikologi. Manusia itu pada dasarnya diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah, galau, risau, ada awalnya, kacau, ada bersedang gurau, jode acue wak kasurau, sesekali kuliah kapau. Pokok awal lah. Jadi manusia itu memang berkeluh kesah. Yolah awaknya lah bersu. Ada nak berkeluh kesah awak. Ketika yang awak inginkan ada pedawa, ada pedawa. Padahal kira ada pe. Idza masahul khairu manu'a. Ketika manusia mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, dapat dan dia lupa, ongeh, sombong, ongeh. Jadi bapak kalau orang wajib tarikat, bapak udah sampai itu. Puncak dari syariat itu kecenderungannya adalah sombong. Puncak dari tarekat itu adalah gila. Kok gila? Bukan berarti gila ingatannya hanya kepada Allah. Tapi kalau dalam puncak syariat, sombong dengan ibadatnya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan amalnya, sombong dengan kerajinannya. Oh, apa yang surau setiap hari kok. Kemudian begini Pak, ikon dan perlu dipinting-pinting. Bisa jadi zom. Maka itu, kalau dikaji mana justru awak ahli ibadah, kemudian cara beribadah awak tidak sesuai dengan ketentuan agama, bisa saja kemudian jadi zom, berada menjadi penghuni neraka. Maka disuruh berilmu, disuruh berkaji. Beribadah awak contohnya awak bersedekah, lalu awak sertakan dengan rasa bangga awak melecehkan kalau orang meremehkan, kemudian kalau kata-kata yang menyakitkan. Maka dikatakan la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jahat sedekah awak menjadi zong yang awak lakukan tu itu zong diselebu dari itu. Kalau ada zong tu ba'ala ada pedisi dan tu kosong ada nilai. Karena perbuatan itu sendiri awak merasa bangga, awak memberi, awak bagi. Apalagi zakat, berzakat kau berbangga lo, awak bagi berzakat itu bangga lo awak. Itu nak tahu dikaji. Hak orang itu dah wajihan itu istilahnya kotoran awak, daki awak tuan. Kalau nak keluar nak bersih awak no. Itu bangga lah tu. Untuk bersih diri awak ini, tapi kok bersedekah istilah itu kan lah plus betul. Lah nilai plus lah nilai tambahan. Jadi pokoknya disebutkanlah oleh para ulama tasawuf puncak, kadang-kadang ending dari syariat, semua ibadah, praktek-praktek kebaikan yang dilakukan, jika tidak terbebas dari syirik, bisa saja orang terjebak syirik, kemudian menjadi takabur, itu akan bisa membuat awak menjadi zom itu tadi.
Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Salam. Nah, jadi makanya hati-hati awak berselindung awak kepada Allah, karena memang tantangan awak, ujian awak terkait ujian awak di puncak rasa awak lah alim, awak menjadi abid, menjadi orang yang taat, ba'aman sterilkan ya dari sifat-sifat sombong, takabur, ongit, berbangga-bangga. Itu dan awak hindari jangan sampai itu terjadi. Karena kalau itu terjadi ya menjadi tidak berarti. Nah, jadi menginginkan bahwasanya manusia ternyata membutuhkan sebuah kesadaran Allah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Ketika manusia di dalam kesulitan, manusia selalu memohon kepada Allah. Inna wa iza masau syarru jazura. Ketika mereka disentuh, diuji, ditimpakan suatu kesulitan, maka kemudian baswawai wayoi pakai takana Tuhan. Berarti kan apa namanya itu tidak konsisten. Illal musalli, disebutkan oleh Allah Ta'ala kecuali tidak galau, tidak takabur, dan tidak meratap-ratap, kecuali adalah orang yang sholat. Yang sholatnya alladzina hum ala sholatihim daimun. Mereka dalam sholatnya itu berkekalan. Makna daimun itu sholat awak harus daim deh. Dari sudah sholat zuhur berkekalan, nilainya itu sholat yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, berkekalan. Tidak selesai sholat lah, selesai habis. Itu beko lain lo leh, lapeh lo lihat, los lo balik. Berarti nilai dan makna sholatnya itu tidak hadir, namun tidak menyatu, tidak berkekalan, tidak laki dah. Itulah orang yang terhindar dari galau. Kalau awak tanya-tanya ke diri awak, awak galau lo, awak yus sambo lo sedih yo, manusiawi. Tapi tidak boleh kemudian terjerumus kepada tindakan-tindakan yang tidak benar. Karena masih direm, ada nilai sholat yang selalu mengingat. Hati-hati, ada kopasya, ikut ada mungkar. Jadi sholat tu yang menjaga, sholat tu yang barem, yang mengontrol, memproteksi dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Wa tansawna ma tusyrikun. Kalau orang nalikana adanya Allah Ta'ala, ketika dia dalam kesulitan, dia menyeru Allah, tak ada yang lain. Maka Allah angkatkan, kemudian Allah lepaskan mereka, Allah bebaskan mereka dari kesulitan-kesulitan, kemudaratan, sesuai dengan apa yang mereka serukan dan harapkan, jika Allah menghendaki untuk membuka atau mengangkatnya. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kamu melupakan apa yang kamu syirikatkan besertanya daripada berhala-berhala, maka kamu tidak menyeru berhala-berhalamu. Jadi kalau orang dan benar-benar ingatnya kepada Allah, yang dia sembah Allah, maka dia akan terbebas dari kemusyrikan. Dan cerita-cerita menyeru-menyeru
terpekong yang lain. Kau dalam mengaji paham tak katulau awak dalam beribadah, dalam awak salat, tentu jalan lo awak dan awak sembah. La tasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah satu ibadah kecuali dengan mengenal yang disembah. Mengenal dan disembah. Jangan beko hanya bisa dalam paham awak yang dangkal seolah awak menyembah cara awak sembah Allah. Mana Allah tu? Apakah sebuah nama? Alif lam lam ha. Nah itu bisa terjerumus awak beko ke dalam kemusyrikan. Alif lam lam ha. Itu namun tidak sebatas itu. Harus tahu awak siapa yang pemilik nama. Allah Subhanahu wa Ta'ala tu mampu awak mengaji ada tentang mengaji tubuh, kemudian awak mengaji hati, mengaji ruh, mengaji rahasia. Itu kemudian awak paham pula tentang asma, sifat, kemudian nama, kemudian ada af'al fi'il, dan ada sifat dan zat. Mana nama Allah, nama nan af'al, nama nan sifat, nama nan zat. Kalau awak